screen materi yang akan Bapak sampaikan. Coba dilihat apakah yang Bapak screen ini bisa terlihat. Belum, Pak. Belum? Sekarang? Belum juga ya? Bapak ulangi. Jelas, Pak. Jelas? Belum. Belum. Pak. Sekarang sudah nampak? Sudah, Pak. Ya. Oke. Sudah, Pak. Terkait dengan materi kita pada kesempatan ini, perlu Bapak sampaikan bahwa kita akan membahas tentang modul 1, di mana modul 1 ini di dalam KB 1-nya kita akan membahas tentang konsep dasar pembelajaran terpadu. Kemudian untuk KB 2 kita akan membahas tentang mode-mode pembelajaran terpadu. Nah, tentunya karena kita kemarin sudah mengerjakan peta konsep, nanti kita coba untuk melihat bagaimana tugas-tugas yang sudah dikerjakan. Nah, terkait dengan tugas yang sudah dikerjakan, ya, ini Bapak langsung buka LMS-nya, ya. Jaringannya agak lamban. Jaringan agak gangguan dari pagi tadi. Harap bersabar, Bapak akan ganti jaringan yang lain. Ya. Agak lamban, ya. Mohon bersabar karena jaringan. Nah, apakah LMS yang Bapak tampilkan ini bisa terlihat? Bisa. Ya. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, di tampilan LMS Bapak ini, ya, ini agak lambat juga. Bapak mau masuk ke sesi 1 pada web yang lalu, ya. Ini masih loading. Nah, di sini ada tugas peta konsep, ya. Ada tugas peta konsep. Ini coba Bapak buka rekapitulasinya. Nah, dari 20 orang kita, jumlah satu kelas, ya, baru 16 yang sudah mengumpulkan. Nah, tentunya, ini yang lokal B, ya. Mohon maaf, sebentar. Saya akan buka di lokal A. Ya, silakan. Ini Bapak coba buka. Jaringannya agak lamban. Ya. Ini bisa nampak LMS Bapak yang Bapak tampilkan ini. Kita punya jumlah mahasiswa di lokal A ini ada 21 orang. Ya, dari 21 itu yang sudah mengirimkan tugasnya itu sebanyak 15 orang. Nah, kalau Bapak tampilkan siapa saja yang sudah mengumpulkan. Di sini ada Rivita yang sudah, ya. Kemudian Aprilina, Artifa, kemudian Nemi, Firdaus, Anissa, Mega, Apriansi, Mega, Amirianti, ya. Kemudian yang sudah, ini agak lambat sekali jaringannya. Nggak mau sekali klik langsung muncul, ya. Nah, sementara kemudian dilanjutkan Dani Saputra, Dwi Yulia, M. Hendy, Gita Andaru yang sudah. Nah, itu beberapa orang, 15 orang yang sudah, ya.
Sementara tugas yang belum masuk itu atas nama Mat Ali, Mardalena, Helmi Martatia, ya, kemudian Ika Setriani, Merina, ya, kemudian berikutnya, sebentar Bapak buka lebih lanjut. Kemudian Hartati, itu beberapa teman-teman kita yang belum menyampaikan tugas melalui LMS-nya. Nanti barangkali kita diskusikan lebih lanjut setelah tweet ini apa kendala yang terjadi sehingga tugas belum juga sampai ke akun Bapak. Nah, terkait dengan pembahasan kita, Bapak sudah lihat ya, beberapa teman, ini ada suara lain, mohon dimatikan mikrofonnya. Ada suara lain. Ya, terima kasih. Nah, pada minggu yang lalu, Bapak sudah memberikan tugas kepada kita semua. Ini salah satu contoh peta konsep ya. Nah, Bapak memberikan apresiasi kepada teman-teman yang sudah mengumpulkan tugas. Keberagaman tugas yang Bapak terima secara garis besar, ada beberapa tugas itu hanya sebatas menyampaikan beberapa bagian atau subbagian yang ada di dalam sebuah modul. Misalnya di modul 1 nanti ada KB1, KB2 sampai KB6. Begitu juga yang modul yang kedua. Kan tetapi selain itu ada juga teman-teman kita yang membuat peta konsep itu sampai kepada sub KB. Sub KB itu mungkin Bapak nilai lebih bagus dari yang sebelumnya ya. Tapi ada juga yang lebih bagus tugas yang sudah disampaikan. Ada beberapa teman kita sudah masuk ke sub-sub KB-nya ya, sehingga nanti kita tahu persis apa yang terdapat di dalam modul kita secara garis besar melalui peta konsep yang sudah diserahkan itu. Nah, sehubungan dengan itu, itulah beberapa macam tugas ya peta konsep yang dikumpulkan oleh mahasiswa sekalian. Nah, kemudian berikutnya kita akan masuk ke dalam materi kita ya, di mana di dalam materi kita akan membahas tentang pertama konsep dasar pembelajaran terpadu, kemudian yang kedua model-model pembelajaran terpadu. Nah, di dalam pembahasan ini ya, kompetensi umum yang ditagih di dalam web yang berlangsung ini, di mana kita diminta untuk mampu menerapkan yang pertama hakikat keterampilan dasar mengajar, dan yang kedua model-model pembelajaran terpadu. Nah, maka melalui hakikat keterampilan dasar mengajar ini itu akan diterapkan pada jenjang pendidikan dasar. Kemudian begitu juga di saat kita membahas tentang model-model pembelajaran terpadu, nah itu akan diterapkan pada jenjang pendidikan sekolah dasar. Nah, kemudian untuk kompetensi khusus pada tutorial kita pada kesempatan ini itu ada 5. Pertama, kita harus ditagih ya, harus memiliki kemampuan untuk menjelaskan pengertian pembelajaran terpadu, apa yang dimaksud dengan pembelajaran terpadu itu. Kemudian pembelajaran terpadu itu memiliki beberapa karakteristik, maka kita juga dituntut untuk mampu menjelaskan apa saja karakteristik pembelajaran terpadu tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, di dalam pembelajaran terpadu ini ada beberapa yang melandasinya, baik itu secara filosofis, kemudian secara psikologis maupun secara praktis. Nah, berkaitan dengan kompetensi khusus yang ketiga ini, mahasiswa diharapkan bagaimana bisa menjelaskan ya, dasar-dasar di dalam pembelajaran terpadu. Kemudian yang keempat ya, di dalam pembahasan kita nanti kita juga akan membahas apa sih fungsi dan prinsip di dalam pembelajaran terpadu ini. Maka terkait dengan materi ini kita dituntut untuk mampu menjelaskan fungsi dan prinsip pembelajaran terpadu. Dan yang terakhir, kompetensi khusus yang ada di dalam tutorial kita pada
kesempatan ini adalah tentang keberagaman model pembelajaran terpadu. Nah, di dalam modul kita ketahui bahwa dari peta konsep yang sudah kita buat, ada teman-teman yang sudah mencantumkan di dalam model-model pembelajaran terpadu itu terbagi menjadi 10. Di antara yang 10 itu ada model pembelajaran yang diterapkan di SD. Nah, itulah gambaran secara umum kompetensi khusus di dalam tutorial kita pada kesempatan ini. Nah, kita masuk kepada pembahasan pertama yang terkait dengan konsep dasar pembelajaran terpadu, bahwa di dalam pembelajaran terpadu itu ada dua istilah ya yang bisa kita cermati yang terdapat di dalam modul kita. Barangkali yang mungkin mau sekaligus membuka modul itu di halaman 1.4. Nah, dua istilah itu apa ya? Pertama ada yang disebut dengan kurikulum terpadu. Kemudian yang kedua ada disebut dengan pembelajaran terpadu. Atau istilah lain, kalau kurikulum terpadu itu sama dengan integrated curriculum ya. Sementara untuk pembelajaran terpadu, istilah lainnya disebut dengan integrated learning. Nah, yang dimaksud dengan istilah pembelajaran istilah kurikulum terpadu di dalam mata kuliah kita ini, yang mana kurikulum itu yang menggabungkan sejumlah disiplin ilmu melalui kemajuan isi, kemajuan keterampilannya, kemudian juga kemajuan terhadap sikap. Nah, tentu di dalam hal ini kalau kita lihat di dalam kurikulum itu tentunya ada penggabungan atau kemajuan antara beberapa mata pelajaran. Nah, kemudian begitu juga yang dimaksud dengan ada istilah pembelajaran terpadu atau integrated learning. Nah, kalau integrated learning ini itu dipengaruhi oleh eksplorasi topik ya yang ada di dalam kurikulum. Nah, kalau tadi misalnya di dalam kurikulum itu ada perpaduan mata pelajaran, sementara di dalam pembelajaran terpadu itu ada eksplorasi terhadap topik sehingga anak-anak itu dapat belajar menghubungkan proses isi pembelajaran secara lintas disiplin dan waktu yang bersamaan. Nah, itu yang seperti apa gitu kan? Sama seperti misalnya contoh di kelas 1 tema 1 misalnya aku dan teman baruku. Nah, tentu di satu sisi kita melihat bagaimana kemampuan peserta didik di kelas 1 itu mencoba untuk mengenali dirinya, mulai dari nama, ya, juga jenis kelamin, kemudian alamat dan sebagainya. Sementara pada kelas 1 itu sendiri, dia juga akan bertemu dengan teman-temannya yang baru. Nah, di dalam itu dia mencoba bagaimana memperkenalkan diri pada teman-temannya yang lain. Atau sebaliknya mengenali dari siapa nama temannya, kemudian jenis kelaminnya, alamatnya dan sebagainya. Atau mungkin bisa berhubungan hobi atau kebiasaan atau ada cerita yang lain yang sama yang selalu disukai oleh sama-sama teman. Nah, tentu di dalam tema contoh seperti ini tentu kita lihat tidak hanya pembelajaran dalam bentuk bahasa Indonesia, bagaimana menggunakan bahasa itu di dalam mengenal diri maupun memperkenalkan diri atau mengenali teman yang lain. Tetapi di situ juga diminta kita bagaimana bersosialisasi, ya, ini berhubungan dengan mata pelajaran IPS. Nah, itulah salah satu contoh bagaimana terjadinya pembelajaran terpadu itu. Nanti akan kita bahas lebih lanjut dan lebih mendalam pada materi berikutnya. Nah, itu ada dua istilah yang mungkin di dalam kesempatan ini Bapak sampaikan. Selain itu, ya, perlu kita ketahui bahwa di dalam pembelajaran terpadu ini itu ada beberapa sebab ya, sehingga diperlukan pemaduan yang ada di dalam pembelajaran itu sendiri. Apa sebab diantaranya? Pertama, kebanyakan masalah dan pengalaman termasuk pengalaman belajar bersifat interdisipliner, sehingga untuk memahami, mempelajari, memecahkannya diperlukan multi skill. Nah, contohnya seperti apa? Kalau misalnya contoh yang tadi kita berikan, misalnya tema di kelas 1 diriku dan teman baruku ya, aku dan teman baruku. Nah, tentu tidak hanya pembelajaran bahasa Indonesia yang dibutuhkan di sana,
tentu juga ada IPS tentang bagaimana dia mampu bersosialisasi, dan banyak lagi hal-hal yang lain yang berkaitan dengan mata pelajaran yang lain. Bisa saja misalnya apabila ditanya kamu anak keberapa misalkan, nah itu sudah berhubungan dengan angka, ini ada hubungannya dengan matematika dan sebagainya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut terkait dengan contoh kenapa ini bisa terjadi, menyebabkan bahwa perlunya ada pembelajaran terpadu. Kemudian sebabnya adalah adanya tuntutan interaksi kolaboratif yang tinggi dalam memecahkan berbagai masalah. Nah, pembelajaran yang kolaboratif, pembelajaran yang meminta peserta didik itu untuk bekerja sama, tidak hanya belajar sendiri. Seperti contohnya di dalam pembelajaran yang lain, jika ada hubungannya dengan IPA, seperti merangkai energi yang keluar dari baterai sehingga nanti bisa menghidupkan bola ampere dan sebagainya, atau mungkin bisa juga dalam bentuk contoh-contoh yang lain. Kemudian yang ketiga, memudahkan anak membuat hubungan antar skemata dan transfer pemahaman antar konteks ya. Jadi dengan adanya pembelajaran terpadu ini memungkinkan peserta didik itu mampu menghubungkan apa saja yang sudah diketahui sebelumnya kepada pemahaman yang akan dipelajari dalam konteks dalam dunia nyata. Nah, maka di dalam pembelajaran terpadu ini lebih cenderung kepada bagaimana melakukan sesuatu karena sifatnya adalah pembelajaran langsung. Kemudian yang kelima, adanya tuntutan keterlibatan anak yang tinggi dalam proses pembelajaran. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pembelajaran terpadu tentunya ini menuntut bagaimana seorang peserta didik itu mampu melakukan pembelajaran yang melakukan dalam bentuk melakukannya secara langsung, prakteknya secara langsung sehingga dia tahu memahami apa yang perlu dia ketahui di dalam proses pembelajaran itu. Itulah beberapa sebab secara rasional ya diperlukan pemaduan di antara materi-materi yang terdapat di dalam mata pelajaran. Karena tidak mungkin ya peserta didik itu belajar sesuatu yang seharusnya harus dipadukan sementara harus dipisah-pisahkan seperti yang ada di dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan, di mana di dalam K13 atau kurikulum 2013 itu sudah ada yang namanya mata pelajaran tematik. Kemudian kalau kita lihat secara visualisasi, nah bagaimana yang dimaksud dengan pembelajaran terpadu itu? Pertama adanya pemaduan di dalam kurikulum itu sendiri. Nah kemudian pemaduan di dalam kurikulum sendiri terjadi adanya pemaduan di dalam mata pelajaran seperti yang ada di dalam mata pelajaran tematik. Nah kemudian di dalam pembelajaran terpadu itu ada juga yang namanya pembelajaran dari tema-tema yang dilakukan itu. Jadi pemaduan itu dilakukan secara lebih eksplisit, lebih khusus, lebih fokus ya, seperti yang kita diskusikan di LMS, di mana Bapak minta kita untuk membuka sebuah file ya, salah satu aturan yang menentukan tema di setiap kelas ya, baik itu kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu memiliki tema masing-masing, begitu juga untuk kelas 4, 5, dan 6. Nah berikutnya tentunya kita lihat di dalam pembelajaran terpadu itu merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang mana pembelajaran itu berupaya untuk menghubungkan berbagai mata pelajaran yang dapat mencerminkan dunia nyata bagi anak-anak, sehingga nanti peserta didik itu bisa menghubungkan apa yang ada di sekelilingnya serta mampu memiliki kemampuan untuk perkembangan anak itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian kalau kita lihat di sisi yang lain, ya, pembelajaran terpadu itu merupakan sebagai suatu cara ya bagaimana mengembangkan pengetahuan keterampilan anak secara serempak atau simultan. Kenapa dikatakan demikian? Karena tadi sebagai contoh dalam bahasa Indonesia nanti ada IPA atau IPS, begitu juga bisa ada PKN ya. Contohnya di dalam memperkenalkan diri ya harus sopan santun. Begitu juga mungkin ada bisa nilai-nilai dari SD
BK itu sendiri, seperti ada juga olahraga dan sebagainya. Nah, itu memungkinkan adanya perpaduan ya untuk mengembangkan pengetahuan yang terjalannya secara serempak. Dan yang ketiga, ya, pembelajaran terpadu ini merakit atau menggabungkan sejumlah konsep dalam beberapa mata pelajaran yang berbeda. Dengan harapan siswa akan belajar dengan lebih baik, kemudian lebih bermakna. Nah, itulah beberapa konteks di dalam pembelajaran terpadu. Nah, maka di terakhir ini ya, berdasarkan pengertian pembelajaran terpadu merupakan suatu pendekatan yang berorientasi pada praktek pembelajaran sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak. Kenapa? Tentunya pemaduan-pemaduan yang ada di dalam beberapa mata pelajaran itu sehingga nanti mampu digunakan pada peserta sesuai dengan tingkat perkembangannya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari segi teori pembelajaran ya, bahwa di dalam pembelajaran terpadu ini itu lebih cenderung kepada menolak proses latihan dalam bentuk hafalan sebagai dasar pembentukan pengetahuan struktur intelektual anak. Dan tetapi pembelajaran yang dilakukannya itu lebih cenderung untuk mempraktekkan secara langsung. Jadi anak-anak itu dituntut bagaimana menghafal itu dengan melakukan, bukan berarti menghafal itu hanya menghafal teks ataupun konsep saja. Nah, terkait dengan teori pembelajaran ini ada teori pembelajaran psikologi Gestalt ya, termasuk teori Biaset, yang mana pembelajaran terpadu ini menekankan pembelajaran itu haruslah bermakna. Ya, kebermaknaan itu bisa dilihat dari segi makna bagi peserta didik di dalam dunianya, manfaat di dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian pembelajaran ini menekankan pentingnya program pembelajaran berorientasi pada kebutuhan perkembangan anak. Nah, seperti apa contohnya? Seperti yang disampaikan tadi. Kalau pembelajaran di tema 1, kelas 1 tentang diriku dan teman baruku, aku dan teman baruku, maka dari situ ada konteks ya, konteks yang bisa kita lihat bahwa makna bahwa setelah itu dia akan berteman sama teman-temannya, maka dari itu dia harus kenal sama teman-temannya. Nah, disitulah konteks kita melihat bahwa ada kebermaknaan bagi peserta didik, dan itu berdasarkan kebutuhannya. Karena tanpa mengenali teman-teman nanti tidak bisa main bersama, tidak bisa berbagi dan sebagainya. Nah, itulah yang dilihat dari segi teori pembelajaran psikologi Gestalt. Kemudian berikutnya pada akhir dari pengertian pembelajaran terpadu ini kita bisa melihat bahwa pembelajaran terpadu itu merupakan sebuah konsep ya, di mana pembelajaran yang dilakukan itu sebagai pendekatan yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa. Karena pembelajaran terpadu ini tentu akan menekankan kepada penerapan konsep belajar sambil melakukan sesuatu. Jadi belajar itu melakukan sesuatu ya, seperti tadi aku dan teman baruku. Nah, diriku dia mengenal dirinya, tapi di dalam dia melakukan kegiatan belajar ya, tentu di dalam melakukan praktek, melakukan latihan di dalam belajar, langsung belajar tentang konsep itu sendiri yang disebut ya istilah learning by doing. Nah, itu beberapa hal yang mungkin perlu Bapak sampaikan terkait dengan pengertian ya pembelajaran terpadu. Sebelum kita masuk kepada bagian yang lain, sampai di sini apakah ada yang perlu disampaikan atau didiskusikan atau ditanyakan? Silakan sebelum kita lanjutkan. Ada? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Halo? Halo. Ya, silakan. Apriansi, adakah yang mau ditanyakan terkait dengan pengertian pembelajaran terpadu yang sudah disampaikan tadi? Kalau ada silakan. Saya Pak. Silakan, siapa? Arifita Pak. Arifita, ya silakan Arifita. Tadi kan sudah Bapak jelaskan di layar pengertian
dengan pembelajaran terpadu. Itu ada juga kurikulum terpadu. Nah, apakah pembelajaran terpadu dan kurikulum terpadu apa? Ya. Oke, apakah kurikulum terpadu itu sama dengan pembelajaran terpadu? Oke, sebelum Bapak memberikan tanggapan, mungkin Bapak akan memberikan kesempatan dulu kepada teman-teman yang lain yang mau menanggapi. Ya pasti, karena ada dua istilah tadi yang Bapak sampaikan ya, yang ada juga di dalam modul kita. Ada dua istilah, satu disebutkan dengan kurikulum terpadu, yang kedua disebutkan dengan pembelajaran terpadu. Nah, apa perbedaannya ya yang terkait dengan ini? Silakan, ada yang mau menyampaikan pendapat sebelum Bapak menyampaikan atau menjelaskan tentang hal ini? Ada? Saya, Pak. Silakan Erna. Ya, silakan Erna. Ya, Pak. Ya. Ini tadi kan pertanyaannya apakah kurikulum terpadu sama dengan pembelajaran terpadu? Ya. Di sini dalam kurikulum terpadu itu, sebentar Pak, ya, jangan suara. Nah, jadi untuk kurikulum terpadu itu memiliki hubungan yang saling terkait dan ketergantungan satu sama lainnya. Dan sedangkan kalau pembelajaran terpadu atau kurikulum terpadu itu adalah kurikulum yang menggabungkan sejumlah disiplin ilmu melalui pemaduan isi, keterampilan, dan sikap. Ya, terima kasih Melina. Erna Melina ya. Ada yang lagi yang lain, silakan. Yang mau menyampaikan pendapat? Yang lain? Ada? Halo? Oke, kalau tidak ada Bapak mencoba untuk menanggapi apakah sama apa? Ya. Ada? Nemi? Mau menyampaikan pendapat, silakan. Tidak ada? Oke. Yang dikatakan dengan kurikulum terpadu. Bapak mau menjawab. Silakan. Nemi, ya silakan. Perbedaan yang mendasar dari kurikulum terpadu dan pembelajaran terpadu itu terletak pada segi perencanaan dan praktek. Ya, suaranya menghilang. Lanjut. Ya. Silakan Memi. Halo, cukup Memi? Oke, Bapak lanjutkan. Sebagaimana yang disampaikan oleh teman-teman kita sudah mengarah kepada apa yang ditanyakan oleh adik kita ya, baik itu dari pernyataan Erna Melina maupun yang disampaikan oleh Mimi tadi. Dimana kalau kita lihat di dalam konteksnya ya, di sini sudah disebutkan bahwa kurikulum terpadu itu adalah kurikulum yang menggabungkan sejumlah disiplin ilmu melalui pemaduan isinya, pemaduan keterampilannya, kemudian pemaduan sikap. Nah, bercerita tentang pemaduan yang ada di dalam kurikulum itu sendiri, itu dalam bentuk apa? Ya. Nah, tentu seperti yang kita lihat, di dalam sebuah kurikulum tentu terdiri dari beberapa mata pelajaran. Nah, dari beberapa mata pelajaran itu tentu ini kita maknai dari adanya lintas disiplin ilmu ya, lintas disiplin ilmu, sehingga nanti lintas disiplin ilmu ini akan digabungkan. Nah, sebagai contoh tadi mungkin Bapak sebutkan saja contoh yang tadi, misalnya di dalam sebuah mata pelajaran bahasa Indonesia tentu peserta didik diminta untuk memiliki kemampuan mengucapkan sesuatu itu sesuai dengan tatanan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maka dari itu tentunya hal tersebut
juga ada tuntutannya di dalam ilmu sosial, di mana kita itu harus memiliki kemampuan bersosialisasi ya terhadap teman-teman sekelas. Nah, bagi peserta didik. Maka dari konteks ini kalau kita lihat ada perpaduan ya antar disiplin ilmu. Ya, di satu sisi disiplin ilmunya tentang kebahasaan ya, walaupun itu juga termasuk di dalam sebuah rumpun atau bidang ilmu sosial, begitu juga yang ada di dalam IPS itu sendiri, bagaimana peserta didik itu bersosialisasi dengan lingkungannya. Nah, maka dari itu ya bisa kita maknai bahwa perbedaan disiplin ilmu itu yang harus disatukan di dalam sebuah kurikulum. Nah, sementara kalau dari segi mata pelajaran tentunya penggabungan dari beberapa mata pelajaran. Nanti ada Bapak akan berikan contoh, misalnya sebagai contoh Bapak bisa melihat contoh itu dari segi misal materi yang pertama di dalam pembelajaran itu, sebagai contoh nanti akan Bapak sajikan juga, tapi Bapak ya jelaskan sedikit. Di dalam sebuah tema 1 ya, di tema 1 kelas 1 itu terdiri dari beberapa mata pelajaran. Contohnya ada matematika, ada SBDP, kemudian ada PJOK, kemudian ada bahasa Indonesia. Nah, terkait dengan hal ini, tentang apa Pak? Nah, ini tentang bagaimana makna tentang kontak-kontak di dalam pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik. Nah, itu sebagai salah satu contoh yang bisa kita lihat bahwa ada perpaduan di antara mata pelajaran. Nah, perpaduan-perpaduan itu yang dipelajari oleh peserta didik secara sekaligus serempak ya, atau secara simultan. Jadi di satu sisi tidak hanya belajar tentang bahasa Indonesia saja sebagai contohnya tadi, akan tetapi di dalam itu juga kita akan mempelajari mata pelajaran yang lain juga. Apakah itu berhubungan dengan PKN, misalnya saling menghormati, apakah itu berhubungan dengan IPS, bagaimana bersosialisasi, dan lain sebagainya. Nah, itu barangkali yang bisa Bapak sampaikan terkait dengan pertanyaan dari teman kita Arifita. Bagaimana Arifita dan teman-teman yang lain, apakah bisa dipahami atau seperti apa? Silakan. Bisa Pak. Jadi ya udah lanjut. Atau barangkali Bapak perlihatkan lagi share screen-nya di slide Bapak yang nomor 10 tadi. Coba Bapak tampilkan ini. Bisa terlihat? Bisa? Belum Pak. Belum. Bisa terlihat? Mohon suara lain di mute dulu. Bisa terlihat? Jaringannya lupa. Nah, di sini sudah terlihat ini. Pertama, kalau dia dicontohkan dalam bentuk piramid terbalik. Ada kurikulumnya dipadukan. Perpaduan kurikulum itu ada beberapa mata pelajaran. Kemudian mata pelajaran itu dipadukan lagi. Ya kan? Nah, perpaduan dari mata pelajaran itu ya, nanti akan lahir menjadi pembelajaran tematik. Nah, tematik itulah yang ada di dalam perpaduan pembelajaran terpadu itu. Nah, maka sekarang di dalam kurikulum 2013 ada mata pelajaran yang namanya mata pelajaran tematik. Nah, tematik itu sebagai implementasi perpaduan implementasi pembelajaran terpadu. Nah, itu yang dimaksud. Dari gambar yang Bapak tampilkan ini bisa terlihat? Bisa Pak. Ya. Bisa Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan lain sebelum kita lanjutkan? Silakan. Nggak bisa Pak. Ada? Pak, saya mau tanya Pak. Ya, silakan. Mengapa kalau dari tingkat SD itu kan ada ya Pak sampai kelas Pak. Tunggu dulu Erna Melina. Ya. Gimana? Tadi kan kita membahas ya Pak, mau bertanya Pak.
Tunggu dulu Erna. Erna Melina mau bertanya, dipersilakan Erna Melina. Kenapa kalau pelajaran tematik itu ada di kelas 1 sampai kelas 3, tapi kalau kelas 4, 5, dan 6 itu matematikanya sendiri. Ya. Kenapa enggak kelas 1 itu ada matematika sendiri? Oke, terima kasih. Kenapa pada matematika itu untuk kelas 4, 5, dan 6 secara khusus ya. Sementara untuk kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 itu masuk di dalam mata pelajaran terpadu. Itu pertanyaannya ya? Ya. Ya, silakan sebelum Bapak menanggapi ada yang lain mau menyampaikan, silakan. Anita Pak, boleh nanggapin? Boleh, silakan. Iya. Anissa. Jadi tadi Erna kan, ya Erna tadi bilang tema 1, 2, 3 matematikanya gabung, ya kan? Terus kalau untuk kelas 3, 4, 5, 4, 5, 6 MTK-nya khusus, ya kan Pak? Itu pertanyaannya? Iya, iya. Yang saya tahu kalau untuk kurikulum 13 memang untuk mata pelajaran matematika kelas 1 sampai kelas 3 itu masih bergabung dalam tema. Ya. Nah, namun kalau yang kelas tinggi 4, 5, 6 memang sekarang kalau kurikulum 13 memang dipisah karena memang materinya ada sedikit beda yang di buku tema sama buku khususnya gitu. Oke. Terima kasih Anissa. Ada lagi yang tanggapan yang lain? Silakan. Tanggapan yang lain? Mat Ali, Nemi, Mega. Ada yang menanggapi lagi? Jadi Bapak sampaikan bahwa dari pertanyaan Erna Melina ini, mengapa pembelajaran terpadu itu pada kelas 4, 5, dan 6 atau di kelas tinggi ya, itu matematika tersendiri. Sementara untuk matematika di kelas rendah atau kelas 1, 2, dan 3 itu dimasukkan di dalam tema. Nah, tentu kita secara logis ya, bahwa itu sudah merupakan salah satu alasan merupakan ketentuan kurikulum. Tentu menentukan kurikulum ini tentunya terkait dengan keilmuan dan pengetahuan yang harus dimiliki oleh peserta didik itu sendiri. Nah, maka kalau kita lihat dari kenapa di kelas 1 itu matematikanya masuk di dalam pembelajaran tematik, karena pada tingkat kelas rendah, kelas 1, 2, dan 3, ini tingkat pemahaman di bidang matematika itu masih dalam bentuk ilmu dasar ya, ilmu dasar beberapa konteks di dalam dunia peserta didik, khususnya untuk anak kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Seperti tadi misalnya, kalau misalnya memperkenalkan diri, artinya misalnya tanggal tahun berapa kamu lahir, tanggal berapa, itu kan mengenal angka sifatnya. Maka dia tidak perlu memiliki sebuah mata pelajaran matematika secara khusus untuk mempelajari untuk mengenali angka-angka tersebut. Nah, tentu implementasinya bisa dimasukkan ke dalam mata pelajaran tematik terpadu. Sementara untuk kelas tinggi di SD ya, mulai dari kelas 4 sampai kelas 6, itu dia harus mempelajari konteks kematematikaan itu sendiri. Nah, mulai dari misalnya mengenal rumus, tentu pengenalan rumus, kemudian proses berhitung. Nah, itu tidak bisa lagi kita lihat dari konteks ya, yang bisa kita lihat dalam menggabungkan kepada materi yang lain. Sementara dibutuhkan pembelajaran itu secara fokus. Maka mata pelajaran matematika tersebut itu secara mandiri dilaksanakan di kelas 4, 5, dan 6. Menurut Bapak seperti itu ya. Kenapa mata pelajaran matematika itu secara khusus pada kelas 4, 5, dan 6. Nah, terkait yang penjelasan Bapak, apakah bisa dipahami atau ada yang mau menambahkan? Silakan. Ada? Insya Allah sudah Pak.
Oke, yang lain gimana? Bisa dipahami ya? Oke. Berikutnya, tadi ada yang mau bertanya. Anirianti ya? Atau siapa? Yang mau bertanya tadi, silakan. Silakan yang mau bertanya. Ya. Silakan. Yang mau bertanya silakan. Atau dengan menggunakan nama angkat tangan yang fasilitas yang ada di Microsoft Teams ini. Seperti yang Bapak lakukan ini. Boleh juga. Ada? Kita lanjut. Lanjut ya. Oke. Setelah kita membahas tentang pengertian pembelajaran terpadu, berikutnya kita mencoba untuk memahami. Bapak share screen dulu materinya. Sebentar. Bukan. Nah ini. Kita coba untuk memahami bagaimana konteksnya ya. Pembelajaran karakteristik pembelajaran terpadu. Nah, sebentar. Apakah slide Bapak bisa terlihat dengan jelas? Bisa terlihat? Blur, Pak. Gimana? Tulisannya blur, Pak. Tulisannya blur. Oh, berarti itu jaringan itu. Nanti silakan menyesuaikan. Nanti Bapak juga akan kirimkan melalui chat web kita ini atau mungkin melalui WA nanti. Nah, seperti yang Bapak tampilkan ini ya, tentang karakter pembelajaran terpadu, di mana pembelajaran terpadu itu merupakan sebagai suatu upaya untuk memperbaiki kualitas pembelajaran, terutama dalam rangka memberikan keseimbangan gejala penjelajahan isi kurikulum yang sering terjadi dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah-sekolah kita. Maka di dalam ini ya, di dalam proses pembelajaran terpadu, jika dalam proses pembelajaran itu anak hanya merespon segalanya dari guru, maka mereka akan kehilangan pengalaman pembelajaran yang alamiah dan langsung. Karena pembelajaran terpadu ini itu diharapkan itu bisa dilakukan dengan pembelajaran langsung. Seperti contoh yang Bapak sampaikan tadi, misalnya aku dan teman baruku. Nah, tentu di dalam proses pembelajaran tematik ini sebagai contoh di mana peserta didik itu langsung melakukan proses pembelajaran. Nah, tentu ini akan bertolak belakang dengan pembelajaran yang mendengarkan ceramah seorang guru. Jadi kita nggak bisa di dalam tema ini untuk melakukan kegiatan pembelajaran itu monoton kepada ceramah ataupun monoton kepada kegiatan guru sendiri. Tentu kegiatan pembelajarannya banyak dilakukan oleh peserta didik. Nah, terkait dengan karakter pembelajaran terpadu, ada 6 karakter yang ada di dalam modul kita ya, yang bisa dibuka, sambil dibuka silakan dibuka di halaman 1.7. Di mana yang pertama, pembelajaran terpadu itu adalah berpusat pada siswa atau disebut dengan student center. Jadi kegiatan pembelajaran terpadu itu harus memusatkan kegiatan pembelajaran itu difokuskan kepada peserta didik. Kenapa dikatakan demikian? Karena pendekatan pembelajaran terpadu itu merupakan salah satu pembelajaran yang modern. Kemudian lebih banyak menempatkan siswa itu sebagai subjek pembelajaran. Sementara guru itu sendiri itu lebih banyak sebagai fasilitator. Bagaimana proses pembelajaran itu bisa dilakukan oleh peserta didik. Sehingga nanti peserta didik merasa mudah untuk mengikuti pembelajaran itu, sehingga aktivitas belajar pun akan terjadi. Nah, itu yang terkait dengan karakteristik yang pertama. Nah, mungkin Bapak bisa tampilkan sebagai contohnya seperti ini. Jadi
di dalam contoh ini bagaimana pembelajaran terpadu itu yang berpusat pada siswa. Jadi siswa yang langsung melakukan pembelajaran itu yang disebut dengan student center. Nah, apakah gambar ini bisa terlihat dengan jelas? Bisa ya. Kemudian yang kedua, pembelajaran terpadu itu akan memberikan pengalaman langsung, direct experience ya. Ini ada gambar yang Bapak searching di internet ya. Ini peserta didik bila melakukan sebuah percobaan di dalam mata pelajaran tematik. Nah, terkait dengan ini tentunya bisa kita lihat disinilah yang dikatakan pembelajaran terpadu itu memiliki karakteristik pengalaman pembelajaran yang langsung atau disebut dengan direct experience. Nah, di sini kita melihat bahwa peserta didik itu melakukannya langsung, bagaimana melakukan percobaan-percobaan. Karena tadi kita sudah ketahui bahwa pembelajaran terpadu itu sangat menolak ya, pembelajaran itu dalam sifat menghafal. Akan tetapi melakukan percobaan-percobaan, eksperimen-eksperimen, latihan-latihan itu akan memberikan hafalan tersendiri kepada peserta didik sehingga dia memahami konteks yang sebenarnya. Nah, itu karakter yang kedua. Kemudian yang ketiga, pembelajaran terpadu ini itu menjadi tidak jelasnya ya adanya pemisahan mata pelajaran. Nah, sebagai contoh, ini Bapak ambil di dalam sebuah Permendikbud ya, di halaman 10 dan halaman 11 ya. Halaman 10 ini ada beberapa tema yang akan dipelajari di kelas 1. Misalnya di kelas 1 diriku, nanti ada sub tema 1 itu, nah itu diantaranya aku dan teman baruku ya. Kemudian ada lagi tema yang kedua, kegemaranku, kegiatanku, keluargaku, sampai kepada peristiwa alam. Nah, itu yang ada di kelas 1. Kemudian untuk kelas 2 nanti ada hidup rukun, kemudian bermain di lingkunganku, tugasku sehari-hari, dan seterusnya. Begitu juga di kelas 3. Nah, di situ kita lihat, karena di dalam pembelajaran tematik, maka kita tidak lihat, apakah di dalam sebuah tema ini adalah salah satu mata pelajaran, tentu tidak nampak. Nah, disinilah konteksnya yang menyatakan karakter dari pembelajaran terpadu itu tidak jelas ya pemisahan antar mata pelajaran itu sendiri karena mata pelajaran itu dipadukan. Kemudian berikutnya pembelajaran terpadu itu menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran. Nah, ini Bapak coba tampilkan ya salah satu hasil pemetaan kompetensi dasar di dalam subtema 1. Nah, di mana yang dikatakan bahwa menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran? Nah, ini bisa kita lihat. Di sini ada 3.1 tentang matematika, kemudian ada bahasa Indonesia, kemudian ada PKN. Barangkali Bapak bisa menampilkannya dalam bentuk PDF seperti ini. Apakah bisa terlihat? Ini Bapak ambil di dalam buku guru kelas 1, tema 1 ya. Nah, di mana di dalam tema 1 ini ya menjelaskan contohnya di matematika itu ada 3.1 menjelaskan makna bilangan caca sampai dengan bilangan 99 sebagai banyaknya anggota suatu kumpulan objek. Kemudian ada lagi menjelaskan bilangan sampai 2 angka dan nilai tempat penyusunan lambang bilangan menggunakan kumpulan benda konkret. Kemudian ada lagi yang kompetensi keterampilannya di dalam matematika menyajikan bilangan caca, kemudian menuliskan lambang. Nah, di dalam mata pelajaran bahasa Indonesia di sini ada menguraikan lambang bunyi vokal, kemudian konsonan dalam kata bahasa Indonesia atau bahasa daerah ataupun bahasa daerah lain ya. Kemudian ada merincikan kosakata, ungkapan perkenalan diri dan sebagainya. Nah, ini salah satu sebagai bukti bahwa di dalam pembelajaran tematik itu memiliki karakter penyajian konsep dari berbagai mata pelajaran. Nah, disinilah buktinya bahwa di dalam pembelajaran terpadu itu selain dia tidak menjelaskan yang mana mata pelajaran tertentu, akan tetapi dia merupakan bagian dari penggabungan dari beberapa mata pelajaran. Nah, tentu di dalam konteks yang Bapak tampilkan ini
Maka pembelajaran terpadu itu sifatnya adalah luas ataupun fleksibel. Artinya bisa saja di dalam sebuah tema itu terdiri dari 2 mata pelajaran, matematika bahasa Indonesia. Begitu juga misalnya bisa 3 mata pelajaran, 4 mata pelajaran, bahkan 5 mata pelajaran. Nah, itu konteks menyatakan bahwa pembelajaran terpadu itu ya memiliki karakter penyajian konsep dari berbagai mata pelajaran dan sifatnya adalah luas dan fleksibel. Nah, kemudian berikutnya karakter pembelajaran terpadu yang terakhir itu adalah hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Coba lihat gambar yang pertama yang Bapak perlihatkan ini ya. Ini adalah anak-anak yang bekerja sama membuka sebuah buku. Tentu dia memiliki minat yang mana yang perlu dibuka, yang menurutnya menarik. Nah, disinilah kita akan melihat bahwa pembelajaran yang dilakukan itu sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Begitu juga saatnya contoh di gambar yang kedua ini. Seorang guru menjelaskan sebuah materi pembelajaran, peserta didik mencoba untuk menganalisanya untuk mempelajarinya sesuai dengan minatnya masing-masing. Nah, disinilah yang kita maksud bahwa pembelajaran terpadu itu memiliki karakter pembelajaran yang dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Seperti beberapa tema yang sudah ditentukan di tingkat kelas masing-masing. Nah, itulah beberapa karakter pembelajaran terpadu. Nah, sebelum kita masuk ke yang lain, Bapak kira lebih baik kita diskusikan terlebih dahulu apa yang perlu disampaikan atau dipertanyakan terhadap beberapa konteks di dalam karakteristik pembelajaran terpadu. Sehubungan itu kepada siswa sekalian, bagi yang mau bertanya atau menyampaikan sesuatu terkait dengan penjelasan Bapak ini, dipersilakan. Silakan. Ada pertanyaan? Cukup jelas? Ya, silakan, Ani Rianti. Iya Pak, mau bertanya. Silakan. Silakan ya. Mau bertanya Pak. Ya, silakan. Nah, kita kan calon guru nih Pak. Ya. Nah, bagaimana sih kita ya kita kan calon guru. Ya, bagaimana Pak ya? Bagaimana sih kita sebagai guru untuk menuntut bagaimana kita sebagai guru untuk mengembangkan keterampilan berpikir siswa ya Pak. Ya. Itu aja. Untuk Ya. menumbuh kembangkan keterampilan berpikir siswa dan perkembangan siswa. Bagaimana Pak kita sebagai guru untuk menumbuh kembangkan keterampilan berpikir siswa? Ya. Oke, terima kasih. Jadi yang ditanyakan oleh Ani Rianti, bagaimana kita sebagai calon seorang guru menumbuh kembangkan kemampuan berpikir siswa ya, sehingga nanti dia memiliki minat ya ataupun sesuai dengan kebutuhannya. Nah, terkait dengan ini, sebelum Bapak menyampaikan tanggapan, ada yang mau menyampaikan tanggapan terlebih dahulu, silakan. Ada? Saya Pak. Silakan. Siapa namanya? Ya. Arifita Pak. Ya, Ripita, silakan. Jadi soalnya sudah dikatakan oleh Pak Amsi untuk meningkatkan kemampuan ataupun berpikir siswa, yaitu guru harus menggunakan metode pembelajaran yang lebih menekankan kepada keaktifan siswa. Terus seperti contohnya
bisa menghadirkan nuansa baru yang menarik, lebih berkesan gitu. Misalnya kan belajar minggu kemarin materinya mungkin bukan menarik bagi siswa, terus untuk kedepannya kita seorang guru itu harus mengembangkan ataupun menciptakan nuansa baru. Iya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Arifita ya. Ada lagi yang lain yang mau menanggapi, silakan. Ada lagi yang lain? Silakan. Yang mau menanggapi pertanyaan dari Rianti. Bagaimana kita selaku calon guru melakukan untuk tumbuh kembang kemampuan berpikir siswa sehingga pembelajaran itu sesuai dengan karakter pembelajaran terpadu. Silakan. Ada? Kalau tidak ada, Bapak coba memberikan apresiasi terhadap pertanyaan ini atau memberikan tanggapan. Dari tanggapan yang disampaikan oleh teman kita tadi, ya, Arifita, betul bahwa untuk menumbuh kembangkan tingkat berpikir siswa, tentu kita harus lakukan bagaimana menciptakan proses pembelajaran itu sesuatu hal yang sifatnya aktif, ya, sehingga nanti siswa itu lebih banyak melakukan aktivitas belajar. Nah, sebagai contoh misalnya di dalam tema pertama tadi, Bapak kembali lagi dengan contoh yang sama, mohon maaf juga ya. Contohnya seperti ini, artinya pembelajaran yang dilakukan itu tentunya bagaimana siswa itu memperkenalkan dirinya, kemudian bagaimana pula dia mengenal temannya. Nah, tentu di dalam proses pembelajaran ini membuat siswa harus aktif. Pertama harus aktif apa? Harus melakukan bagaimana cara saya bisa memperkenalkan diri saya dengan teman baru saya. Nah, tentu terkaitnya ini dia mulai memilih apa yang informasi diperlukan oleh teman baru saya ini. Pertama pasti nama, ya. Kemudian setidaknya tempat tanggal lahir atau tempat tinggal. Nah, dengan 2 ataupun 3 ya bahan yang bisa disampaikan untuk mengikuti pembelajaran itu, ya anak-anak sudah mulai aktif gitu ya. Bisa saja mungkin lebih dari itu. Bisa saja mulai hobi atau kegiatan sehari-hari. Selain tadi ada nama, kemudian tempat tanggal lahir, kemudian alamat. Nah, tentu bisa saja peserta didik itu secara aktif bisa menanyakan hal-hal yang lain. Hobi, ya. Mungkin juga orang tuanya kerja di mana, kalau punya saudara berapa orang, dan sebagainya. Nah, disitulah nanti kita bisa melihat bahwa anak-anak akan mencoba untuk menumbuhkan, ya, cara berpikirnya. Nah, tentu dengan hal ini, tentu dengan metode pembelajaran yang lebih efektif. Nah, selain itu juga pembelajaran itu ya kepada suasana yang memberikan kebaharuan bagi anak. Kenapa? Karena kalau ada sesuatu yang baru, informasi yang baru, tentu itu akan memberikan gairah tersendiri bagi peserta didik di dalam belajar. Nah, maka dari itu informasi-informasi terbaru, kemampuan-kemampuan terbaru bagi peserta didik perlu dimotivasi oleh pendidik itu sendiri. Misalnya, kalau sebelum kita mengajarkan tentang tema aku dan teman baruku, kita harus memperkenalkan apa manfaat dari mengenali teman yang lain. Nah, tentu di dalam kebutuhan peserta didik itu diantaranya, kalau kenal sama teman yang baru, tentunya nanti ada teman main, ya, bisa tahu tentang teman, bisa mendengarkan cerita-cerita teman. Kalau misalnya liburan itu melakukan apa, nanti juga yang peserta didik yang bersangkutan, wah kalau kayak gitu, kalau tempat berliburmu bagus, saya juga mau yang akan datang mengajak orang tua ataupun kakak saya untuk berkunjung ke tempat wisata tersebut dan sebagainya. Nah, itu contohnya. Sehingga nanti pembelajaran dalam rangka untuk menumbuh kembangkan tingkat berpikir peserta didik sesuai dengan perkembangannya itu bisa tercapai. Nah, itu yang dimaksud dari apa yang ditanyakan oleh teman kita Ani Rianti. Bagaimana Ani Rianti dari penjelasan baik itu dari Arifita tadi, kemudian penjelasan dari Bapak, apakah bisa dipahami? Begitu juga yang lain?
Bisa dipahami? Iya Pak, jelas Pak. Terima kasih. Iya. Yang lain gimana? Bisa Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke. Ada lagi pertanyaan, silakan sebelum kita lanjutkan. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Ya, oke. Bapak lanjutkan ya. Berikutnya dari materi kita, Bapak akan share kembali materi yang perlu kita bahas bersama. Apakah bisa terlihat slide yang Bapak tampilkan ini? Jelas ya? Dari mana tadi materi kita? Ya, sampai di sini. Nah, setelah kita membahas pertama tadi pengertian pembelajaran terpadu, kemudian karakter pembelajaran terpadu, pada bagian berikutnya atau yang ketiga, kita mencoba untuk membahas tentang bagaimana landasan-landasan ataupun dasar-dasar di dalam pembelajaran terpadu. Mohon suara yang lain dimatikan. Halo, suara yang lain mohon dimatikan. Ya. Oke, Bapak lanjutkan. Ya. Di dalam landasan, beberapa landasan di dalam pembelajaran terpadu ini, ya, ini bisa kita lihat di modul pada halaman 1.8. Ya, 1.8. Nah, di mana di dalam landasan pembelajaran terpadu ini itu ada 3 landasan. Yang pertama ada landasan filosofis, kemudian ada landasan psikologis, dan ada landasan praktis. Ya. Oh, kayaknya sinyalnya gangguan. Halo, apakah bisa mendengar suara Bapak? Apakah suara Bapak bisa terdengar? Bisa Pak. Oh ya, mohon maaf ini ada gangguan jaringan ya. Ya. Bisa Pak. Oh ya. Oke, Bapak lanjutkan ya. Ada 3 landasan di dalam pembelajaran terpadu. Pertama filosofis, kemudian psikologis, dan landasan praktis. Nah, di sini informasinya bisa kamu buka di modul di halaman 1.8 dan 1.9. Nah, bagaimana yang dikatakan dengan landasan pembelajaran terpadu pada landasan filosofis ya? Di mana di dalam landasan filosofis itu menjadikan landasan utama dalam merumuskan tujuan dan kompetensi dan isi atau materi pembelajaran terpadu. Filosofis yang mana? Ada aliran yang namanya progresivisme, kemudian ada konstruktivisme, kemudian ada yang terakhir adalah aliran humanisme. Nah, bagaimana yang 3 filosofis ini yang dimaksud di dalam yang menjadi landasan pembelajaran terpadu? Kalau dari segi filosofis aliran progresivisme ya, yang beranggapan bahwa program pembelajaran pada umumnya perlu sekali ditekankan pada pertama pembentukan kreativitas, kemudian pemberian sejumlah kegiatan, ketiga suasana yang alamiah atau natural, dan yang keempat memperhatikan pengalaman siswa. Nah, kalau kita lihat tentunya di dalam pembelajaran di sini seperti salah satu contoh tadi yang ditanyakan oleh Ani Rianti ya, tentang proses berpikir, yaitu melakukan dengan adanya metakognisi di dalam pembelajaran terpadu ini. Begitu juga dengan proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran itu menganut dalam bentuk sifat mekanistis ya. Kemudian di dalam pemecahan masalahnya nanti akan menggunakan problem solving. Nah,
inilah yang menjadi salah satu filosofis menurut aliran progresivisme ya di dalam pembelajaran terpadu. Ada pembentukan kreativitas, ada pemberian sejumlah kegiatan, ada suasana yang sifatnya alami, kemudian memperhatikan pengalaman siswa. Jadi sebelum melakukan kegiatan pembelajaran yang dilakukan, misalnya anak-anak akan diperkenalkan bagaimana energi itu terjadi di saat menghubungkan baterai dengan bola senter misalnya. Nah, maka dari itu kita harus membangun dulu pengalaman pada peserta didik, memperkenalkan apa yang menjadi syarat kemampuan dari pembelajaran itu. Nah, disitulah yang kita lihat bahwa sebagai salah satu contoh landasan filosofis yang sifatnya dalam bentuk progresivisme. Nah, itu yang dimaksud di dalam aliran yang pertama ini. Kemudian yang kedua, pembelajaran terpadu itu dilandasi oleh aliran konstruktivisme atau pengalaman langsung siswa atau disebut dengan direct experience ya. Seperti gambar yang Bapak tampilkan ini ya, salah satu contoh bahwa anak-anak memiliki kemampuan untuk membangun sebuah permainan ya, mainan yang disusun sedemikian rupa sehingga berbentuk sebuah bangunan. Artinya apa? Kalau kita lihat dari aliran konstruktivisme, bahwa kemampuan peserta didik itu berhubungan erat dengan pengetahuan ataupun pengalaman yang lalu. Nah, maka dari itu seperti yang dilakukan oleh peserta didik sebagai contoh di dalam menyusun mainan ini, tentu dia akan mengenal bahwa untuk menyusun lebih tinggi ini dia diperlukan adanya bangunan yang datar dan tidak mungkin terjadi penyusunan mainan ini dalam bentuk yang setinggi ini tanpa mengetahui sifat-sifat dari permukaan itu sendiri. Kalau misalnya dia susun dengan memberikan yang berbentuk segitiga seperti ini, maka bangunannya nggak bisa apabila ini diletakkan di bagian tengah, kecuali dia memiliki penggabungan dengan yang bentuk yang serupa sehingga nanti dia akan membangun dalam bentuk yang datar. Nah, di situ bisa kita lihat bahwa aliran filosofis dalam bentuk konstruktivisme ini, pengalaman yang lalu yang dimiliki peserta didik itu sangat membantu di dalam melakukan pembelajaran terpadu. Kenapa dikatakan demikian? Karena sebagai contoh misalnya, apabila kemampuan siswa yang menjadi syarat untuk melakukan pembelajaran terpadu itu tidak terpenuhi, maka itu menjadi kendala di dalam melakukan pembelajaran terpadu. Nah, disitulah yang kita lihat bahwa penting bagi kita di dalam pembelajaran terpadu ini harus dilandasi dengan filosofis konstruktivisme. Nah, yaitu pengalaman langsung siswa di dalam pembelajaran terpadu atau disebut dengan direct experience. Kemudian berikutnya di dalam landasan filosofis yang terakhir yaitu humanisme. Ya. Saya mulai jaringan lagi gangguan. Ya, Bapak lanjutkan. Nah, yang terkait dengan ini seperti yang kita ketahui bahwa isi atau materi pembelajaran yang diberikan pada siswa agar tingkat keleluasan dan kedalamannya sesuai dengan tahap perkembangannya. Nah, bagaimana yang dikatakan dengan landasan psikologis seperti ini? Tentu kita melihat secara psikologis itu ke beberapa hal. Pertama mulai dari bakat, kemudian dari minat, motivasi, dan yang keempat kecerdasan. Nah, tentu di dalam psikologi dari 4 hal ini itu sudah menuntun kita bahwa isi dan materi pembelajaran yang diberikan siswa itu harus sesuai dengan kemampuan peserta didik itu sendiri. Karena tidak mungkin materi yang tinggi diberikan kepada siswa yang kelas rendah. Nah, begitu juga tidak mungkin materi yang mudah itu untuk dipelajari pada kelas yang tinggi. Kenapa? Pasti dia sudah mengetahui dari apa yang akan dipelajari itu. Maka kebermanaannya pun tidak dicerminkan. Nah, itulah yang dimaksud di dalam landasan psikologis. Nah, yang terakhir, di dalam penjelasan ini lebih lanjut, perlu Bapak sampaikan juga bahwa di dalam landasan psikologis ini pada dasarnya masing-masing siswa membangun realitanya sendiri. Artinya apa?
dari tadi misalnya ada filosofis tentang konstruktivisme, kemudian bagaimana dia melakukan pembelajaran sehingga dia nanti tahu dengan kebutuhannya seperti apa. Maka dari itu nanti secara psikologis pada dasarnya siswa itu mencoba untuk membangun dirinya sendiri, pengetahuannya, penguasaannya dan sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pikiran seseorang pada dasarnya mempunyai kemampuan untuk mencari pola dan hubungan antar gagasan-gagasan yang ada. Artinya apa? Dari apa yang sudah diketahuinya itu, tentu nanti akan memberikan kemampuan kepada peserta didik itu sendiri, sehingga nanti dia memiliki kemampuan untuk mengikuti pembelajaran terpadu ini. Nah, tentu di sini menjadi tugas bagi kita di dalam melaksanakan proses pembelajaran terpadu oleh peserta didik. Kemudian yang ketiga, pada dasarnya siswa adalah seorang individu dengan menghargai kemampuan yang dimilikinya dan mempunyai kesempatan untuk berkembang. Jadi tidak hanya menutup kemungkinan di dalam pembelajaran terpadu ini, peserta didik itu ada yang memiliki kemampuan yang lebih tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Nah, itu semua sesuai dengan perkembangan individu masing-masing. Apabila di dalam sebuah tema yang akan dipelajarinya itu sudah konstruktif terhadap pembelajaran yang dilakukan, tentu akan memberikan kemudahan kepada peserta didik. Begitu juga dengan apabila peserta didik itu memiliki pengetahuan kemampuan yang tidak konstruktif atau mungkin konstruksinya lebih rendah, maka ini akan memberikan kesulitan tersendiri kepada peserta didik di dalam pembelajaran. Nah, disitulah kita lihat bahwa secara psikologis pada bagian yang ketiga ini. Dan yang terakhir, untuk landasan psikologis ini, keseluruhan perkembangan anak adalah terpadu dan anak melihat dirinya dan lingkungan sekitarnya secara utuh ataupun disebut holistik. Nah, seperti apa ini? Seperti contoh di dalam pembelajaran pada tema 1 di kelas 1, misalnya aku dan teman baruku. Nah, maka dari itu bahwa peserta didik itu juga menyatu dengan peserta didik yang lain. Nah, disitulah menyatu dengan lingkungannya, karena ada beberapa dari materi tema itu sendiri yang seperti yang ditampilkan tadi itu sudah menunjukkan ada masalah kegemaranku, kegiatanku dan sebagainya. Atau termasuk juga dengan alam di sekitarnya. Nah, itu bagian dari dimana kita bisa memahami secara psikologis bahwa perkembangan anak itu terpadu dengan dunia sendiri atau dengan dunia sekitarnya. Nah, disitulah kita bisa melihat landasan psikologis dari pembelajaran terpadu. Kemudian yang terakhir, landasan pembelajaran terpadu itu dilandasi dengan landasan praktis. Nah, bahwa kondisi nyata harus mendapat perhatian dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu. Yang seperti apa? Contoh misalnya, kembali lagi dengan contoh tadi, aku dan teman baruku. Nah, maka dengan aku dan teman baruku itu dalam bentuk praktis ya, sehingga peserta didik itu bisa belajar dengan lebih mudah. Jadi walaupun tidak sifat menghafal, tapi bisa melaksanakan proses pembelajaran dengan latihan yang dilakukan sendiri. Nah, itulah beberapa landasan pembelajaran terpadu yang terdapat di dalam modul kita. Nah, terkait dengan 3 landasan ini, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang materi kita, silakan bagi yang mau bertanya, silakan. Adakah yang mau bertanya terkait dengan 3 landasan pembelajaran terpadu? Sebelum kita lanjutkan, silakan. Ada? Cukup jelas? Ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada, Bapak lanjutkan. Setelah kita membahas tentang beberapa landasan pembelajaran terpadu, ya, berikut ini kita juga akan membahas tentang prinsip-prinsip pembelajaran terpadu.
prinsip-prinsip pembelajaran terpadu ini bisa kamu lihat di modul pada halaman 1.14 ya. Pada halaman 1.14 ini ya, di mana prinsip pembelajaran terpadu, tema yang dipelajari hendaknya pertama tidak terlalu luas sehingga nanti pembelajaran itu bisa dilakukan oleh peserta didik dengan baik. Kemudian yang kedua, tema yang dipelajari harus memiliki makna. Maknanya seperti apa? Tema yang dipilih itu untuk dikaji harus memberikan bekal bagi siswa untuk belajar selanjutnya. Jadi tidak hanya sebatas pembelajaran yang pada tema itu, akan tetapi tema itu juga berguna untuk pembelajaran berikutnya. Itu yang dimaksud dengan prinsip pembelajaran terpadu itu temanya harus bermakna. Kemudian yang ketiga, bahwa tema harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa seperti yang disampaikan tadi secara psikologis. Ya. Tentu tingkat kecerdasan, motivasi, minat, bakat itu menjadi perhatian khusus bagi pendidik di dalam memberikan pembelajaran dengan pembelajaran terpadu. Kemudian yang keempat, tema itu harus mempertimbangkan menunjukkan sebagian besar minat siswa. Jadi tidak hanya sebagian kecil siswa yang berminat terhadap pembelajaran tema yang akan dilakukan, tapi tema yang dipilih atau dilakukan di dalam pembelajaran itu harus menunjukkan sebagian besar dari minat siswa. Nah, kenapa ada prinsip-prinsip seperti ini yang ditulis di dalam modul kita? Karena modul kita ini kan disusun di saat diberlakukannya kurikulum KTSP ya, kurikulum 3 satuan pendidikan, belum masuk ke dalam kurikulum 2013. Maka ini menjadi prinsip salah satunya. Padahal kalau nanti ada pertanyaan, Pak, kan sudah ada di dalam kurikulum 2013 tema yang harus dipelajari. Nah, itu sudah menjadi pertimbangan ketentuan dari kurikulum yang harus dipelajari, yang sudah mempertimbangkan dengan adanya pada poin keempat ini, yaitu mampu menunjukkan sebagian besar minat siswa. Kenapa? Karena materi yang dipelajari tentu sesuai dengan kebutuhan peserta didik sendiri. Kemudian yang kelima, seharusnya tema yang dipilih itu hendaknya mempertimbangkan peristiwa-peristiwa otentik yang terjadi di dalam rentang waktu tertentu. Nah, tentu yang dimaksud dengan otentik itu di sini adalah yang dialami oleh peserta didik itu sendiri. Sebagai contoh tadi misalnya, kalau contohnya misal tentang kegemaran, nah itu kegemaran itu kan yang merupakan peristiwa otentik. Jadi makanya pembelajaran terpadu di sini Bapak sampaikan kembali itu lebih dekat kepada pelatihan, eksperimen, percobaan, dan melakukannya sendiri. Nah, di situ bisa kita lihat bahwa pembelajaran terpadu ini, tema yang harus dipilih itu hendaknya mempertimbangkan peristiwa otentik. Kemudian yang keenam, tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan kurikulum yang berlaku serta harapan masyarakat. Nah, tentu poin yang keenam ini sudah diakomodir di dalam kurikulum 2013. Kemudian yang ketujuh, tema yang dipilih hendaknya juga mempertimbangkan kesediaan sumber belajar. Nah, ini menjadi catatan bagi pendidik di dalam melaksanakan pembelajaran terpadu. Kenapa? Karena tentu ini bagian dari kelemahan juga ya di dalam pembelajaran terpadu, di mana apabila sumber belajarnya terbatas atau tidak adanya ketersediaan sumber belajar, ini menjadi pembelajaran terpadu itu tidak bisa dilaksanakan. Maka di dalam pembelajaran terpadu hendaknya sumber-sumber belajar yang diperlukan itu harus tersedia. Itulah beberapa prinsip di dalam pembelajaran terpadu. Nah, terkait dengan prinsip ini juga coba kita lihat bahwa di dalam proses pembelajaran itu tentu harapannya adalah proses pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk menilai dirinya sendiri. Selain kita melakukan tes, kemudian mungkin juga tes itu bisa dalam bentuk lisan, sudah tes dalam bentuk tertulis ya, atau mungkin dalam bentuk pilihan ganda dan sebagainya. Nah, tentu ini akan kita berikan kesempatan bagaimana
proses pembelajaran yang dilakukan itu peserta didik bisa menilai dirinya sendiri, yang disebut dengan self evaluation, atau mungkin dalam bahasa lain disebut dengan self assessment, bisa juga menilai diri sendiri. Yang seperti apa contohnya? Misalnya kalau di dalam kegiatan pembelajaran secara umum, misalnya saya hadir di dalam kelas tepat pada waktunya. Misal, itu kalau kita untuk melihat ataupun mengecek bagaimana kehadiran peserta didik di dalam kelas. Akan tetapi kalau misalnya pernyataan yang berhubungan dengan materi pembelajaran itu sendiri, kita bisa membuat sebuah pernyataan, misalnya saya mengenali teman sebangku nah dengan baik. Nah itu kan salah satu indikator bahwa hasil proses dari pembelajaran itu dia harus bisa menilai diri sendiri, apakah apa yang menjadi capaian di dalam sebuah pembelajaran dengan pembelajaran terpadu itu tercapai atau tidak tercapai oleh peserta didik. Itu yang pertama di dalam proses. Kemudian di dalam proses juga guru harus mengajak siswa menilai perolehan belajar yang telah dicapai. Nah tentu misal sebagai contoh tadi, misalnya aku dan teman baruku, kita lihat apakah peserta didik itu bisa mengajak siswa untuk menilai perolehan belajar yang dicapainya. Contohnya, apakah dengan dia memperkenalkan diri, teman-temannya itu bisa kenal dengan dia. Begitu juga yang sebaliknya. Apakah teman-teman yang lain itu kenal dengan seseorang yang ada di dalam kelasnya atau teman barunya itu. Karena itu salah satu bentuk guru mengajak siswa menilai perolehan belajar yang telah dicapai. Nah itu. Kemudian berikutnya, ya. Manfaat pembelajaran terpadu. Nah, terkait dengan manfaat pembelajaran terpadu ini ya, seperti yang kita lihat di dalam modul kita di halaman 1.15, ini ada 10 manfaat ya. Pertama, seperti yang tertulis di sini, dengan pembelajaran terpadu terjadinya penghematan tumpang tindih materi. Jadi artinya dari beberapa mata pelajaran, materi itu bisa digabungkan di dalam sebuah mata pelajaran yang dipelajari secara bersamaan atau secara simultan. Nah, itu yang dimaksud dengan terjadinya penghematan tumpang tindih materi pembelajaran. Kemudian yang kedua, siswa dapat melihat hubungan-hubungan yang bermakna, bahwa di dalam pembelajaran sebagai contoh tadi tidak hanya bisa memperkenalkan diri, tapi bisa juga mengenalkan diri. Bisa di situ tentang pembelajaran bagaimana melakukan sosialisasi pada peserta didik yang lain. Begitu juga bisa mengenal peserta didik yang lain dan lain sebagainya. Termasuk juga di situ kalau bisa ada matematika mengenal angka. Oh, misalnya nanti siswa dikasih lembaran kerja mulai dari nama temannya sebangku, kemudian misalnya jumlah saudara, berarti berhubungan dengan angka. Nah, itu yang dimaksud. Kemudian dapat meningkatkan taraf kecakapan berpikir. Dia akan berpikir sesuai dengan tagihan yang sudah ditentukan itu. Bagaimana misalnya bisa memperkenalkan diri, mengetahui apa yang menjadi tuntutan di dalam sebuah pembelajaran. Kemudian yang keempat, kemungkinan pembelajaran yang terpotong sedikit sekali terjadi. Kenapa? Karena adanya penggabungan atau perpaduan dari beberapa materi tadi. Kemudian memberikan penerapan dunia nyata. Ini pasti ini sudah dijelaskan dari tadi bahwa pembelajaran terpadu ini identik kepada melakukannya langsung oleh peserta didik. Kemudian berikutnya diharapkan penguasaan materi pembelajaran akan semakin baik dan meningkat. Tentu harapannya demikian. Kenapa? Karena dengan ada pembelajaran terpadu, tentu perpaduan itu penguasaan materi akan lebih baik karena ada perpaduan di antara beberapa materi. Seperti yang ada di dalam bahasa Indonesia, ada di dalam IPS, masuk lagi matematika dan sebagainya, termasuk juga PKN bisa juga demikian. Kemudian berikutnya pengalaman belajar antar mata pelajaran sangat positif. Jadi positif dalam artian tidak terbentur ya, seperti konteks-konteks di dalam pembelajaran. Karena misal contoh di situ ada tentang PKN, ada bahasa Indonesia, ada IPS. Nah, dengan adanya perpaduan di dalam pembelajaran terpadu ini akan membuat pembelajaran itu di antar mata pelajaran itu sifatnya dalam bentuk positif. Kemudian yang berikutnya, motivasi belajar dapat diperbaiki dan ditingkatkan. Kemudian membantu menciptakan struktur kompetitif dan pengetahuan siswa. Dan yang terakhir,
terjadinya kerjasama yang lebih meningkat antara para guru, para siswa, guru-siswa, siswa dan orang tua, narasumber. Nah, kenapa dikatakan demikian? Karena di dalam pembelajaran terpadu ini tentu seperti yang sama-sama kita ketahui, apakah kita sudah mengajar di kelas atau di sekolah ya, di SD, atau mungkin kita punya adik yang sekarang di bangku SD. Banyak itu pembelajaran itu harus kolaborasi, bekerja sama dengan orang tua di rumah. Nah, kadang-kala orang tua juga kalau misalnya menyerahkan kepada kita bagaimana mengajarkan adik-adik kita tentang materi yang dipelajarinya. Nah, itu sebagai contoh manfaat pembelajaran terpadu yang kita dapat rasakan pada saat ini. Nah, itulah bagian dari terakhir dari modul 1. Sebelum kita masuk ke modul-modul pembelajaran, apakah ada yang mau ditanyakan terkait dengan baik yang berhubungan dengan prinsip maupun manfaat pembelajaran terpadu? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada? Ada yang mau bertanya? Silakan. Halo? Ada yang mau bertanya? Silakan. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Aprilinana Ika Putri. Bagaimana cara guru memandang siswa belajar ini dari landasan psikologi, Pak? Karena kan dari dalam satu kelas psikologi anak itu kan berbeda-beda, sifatnya berbeda-beda, perilakunya berbeda-beda, otaknya berbeda-beda, dan kemampuan berpikirnya pun berbeda-beda. Bagaimana cara guru memandang siswa itu dari sisi psikologi agar siswa itu bisa memiliki kemampuan berpikir yang lebih baik lagi, watak yang bisa lebih baik lagi, gitu Pak. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Oke, ada pertanyaan dari Apriliana ya. Aprilina Ika Putri. Yaitu bagaimana kita selaku guru ya melakukan atau melihat kemampuan peserta didik yang memiliki keberagaman di dalam pembelajaran. Tentu kemampuannya berbeda-beda, minatnya berbeda-beda. Nah, terkait yang pertanyaan ini, yang mau menanggapi sebelum Bapak menanggapi silakan. Ada? Kalau tidak ada, ada setidaknya 4 hal ya di dalam landasan psikologis ini yang perlu menjadi perhatian kita di dalam melaksanakan pembelajaran terpadu. Apa 4 hal itu di dalam psikologi? Pertama yang terkait dengan minat, ya, minat peserta didik. Yang kedua yang terkait dengan bakat peserta didik. Kemudian yang terkait dengan motivasi peserta didik. Yang terakhir yang berkaitan dengan kecerdasan, yaitu kecerdasan peserta didik. Nah, yang ditanyakan oleh Apriliana Ika Putri tadi ini terkait dengan kecerdasan ya. Di mana kita ketahui bahwa kecerdasan peserta didik itu memiliki keberagaman. Nah, tentu keberagaman peserta didik ini menjadi perhatian dan fokus kita di dalam melaksanakan proses pembelajaran terpadu. Maka sehubungannya itu kita harus memiliki kemampuan untuk menyederhanakan sesuatu yang menjadi materi pembelajaran itu. Nah, bentuknya seperti apa, Pak? Tentu ini berkaitan dengan materi yang dipelajari. Tentu materi-materi yang disuguhkan kepada peserta didik itu yang kita anggap yang bisa kita ukur bahwa peserta didik pada umumnya mengetahui tentang hal itu. Nah, itu salah satu bentuk ya bagaimana kita melakukan pembelajaran terpadu sehingga kemampuan daya tangkap ataupun daya pikir peserta didik itu bisa mencapai informasi ataupun materi yang akan dipelajari. Nah, kemudian daripada itu ya terkait dengan bakat minat, tentu peserta didik itu tidak memiliki minat yang sama. Nah, ketidaksamaan minat ataupun bakat yang dimiliki
tentu nanti di dalam bagian ini kita coba untuk melakukannya melalui motivasi. Kita bisa memperlihatkan apabila kita sudah menguasai atau mencapai pembelajaran ini akan berpengaruh di dalam kehidupan sehari-hari untuk apa gitu kan. Nah, tentu kita yakini bahwa keberagaman minat bakat peserta didik itu untuk mencoba menyesuaikan dengan apa yang menjadi tuntutan di dalam pembelajaran tematik ataupun pembelajaran terpadu ini. Nah, tentu di dalam hal ini ya, tergantung kemampuan guru itu sendiri, bagaimana memberikan motivasi, bagaimana menyederhanakan informasi, sehingga peserta didik itu memiliki keberagaman secara psikologis, baik itu dari segi minat, bakat, motivasi maupun kecerdasan, itu sama-sama bisa melakukan pembelajaran secara bersama-sama. Nah, seperti itu yang barangkali bisa Bapak sampaikan terkait dengan pertanyaan Apriana Ika Putri. Bagaimana jika Apriana Ika Putri maupun yang lain, apakah bisa dipahami dengan apa yang Bapak sampaikan, ataukah ada yang teman-teman yang lain ingin menambahkan informasi? Silakan. Yang lain gimana? Ada mau menyampaikan tanggapan? Sekaligus Bapak bisa memberikan catatan untuk nilai harian kita bisa melakukan PR ini. Silakan. Ada tanggapan? Cukup jelas? Cukup jelas ya? Oke. Waktu kita lebih kurang sekitar 25 menit lagi ke depan. Itu kita akan gunakan untuk membahas modul di KB2 ya, modul 1 KB2. Yaitu tentang prosedur umum pembelajaran terpadu. Bapak coba untuk share screen kembali materi yang akan Bapak sampaikan ini. Ya. Terkait dengan model-model pembelajaran terpadu. Apakah slide yang Bapak tampilkan bisa terlihat dengan jelas? Jelas ya? Belum? Loading, Mbak. Masih loading, mungkin jaringan itu. Belum, Mbak. Sudah ada yang bisa melihat? Sudah ya. So, bagi yang belum juga itu jaringan pasti. Oke. Kalau kita lihat dari modul kita ya, di dalam modul kita ini kalau kita lihat ada beberapa model pembelajaran terpadu ya. Dari model pembelajaran terpadu itu disajikan ada 10 model pembelajaran dalam bentuk pembelajaran terpadu. Ada yang disebut dengan model pembelajaran fragmented yang merupakan model penggalan ya. Kemudian ada model pembelajaran dalam bentuk connected atau keterhubungan. Kemudian ada model sarang atau nested. Kemudian ada model sekuen atau urutan atau rangkaian. Kemudian ada model bagian atau shared ya. Kemudian ada model webback ya, webbed atau disebut dengan jaring laba-laba. Kemudian ada model pembelajaran threaded ya. Threaded ini adalah jalur ya. Kemudian ada model pembelajaran integrate, kemudian immersive, kemudian networked. Nah, ini ada 10 ya, model-model pembelajaran yang ada di dalam modul kita. Nah, berkaitan dengan ini tentunya tidak semua model-model ini dapat diterapkan di dalam di dalam pembelajaran terpadu di SD. Nah, di dalam modul ini sudah dijelaskan bahwa ada 3 model pembelajaran yang bisa ada 3 model pembelajaran terpadu yang bisa diterapkan pada tingkat SD. Nah, model apa saja di antara 10 ini? Di antaranya ada connected ya, kemudian webback dan apalagi itu integrate ya, keterpaduan. Nah, untuk materi yang ini Bapak coba akses di YouTube. Ini salah satu TV universitas terbuka yang mungkin bisa menjadi referensi bagi kita untuk mendapatkan penjelasan yang dimaksud. Nah, sehubungan dengan itu Bapak coba membuka link YouTube ini.
Ya. Apakah bisa dilihat dengan baik? Nah, dari penjelasan ini adalah salah satu channel TV Universitas Terbuka yang menjelaskan tentang pembelajaran terpadu. Silakan diperhatikan. Bisa terlihat? Bisa Pak, sama. Ya. Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mata kuliah pembelajaran terpadu di sekolah dasar dengan kode mata kuliah PDBK 4206 dengan topik penerapan pembelajaran terpadu di sekolah dasar. Baik. Nah, ini adalah salah satu link video ya yang bisa kita akses nanti, yang juga sudah Bapak sampaikan di chat ya. Nanti bisa digunakan atau ditonton kembali di rumah terkait dengan materi kita tentang beberapa model dan pembelajaran. Nah, terkait dengan hal tersebut perlu Bapak sampaikan bahwa 3 model pembelajaran yang di dalam video ini juga disampaikan nanti ya. Nah, bagaimana 3 model yang dimaksud adalah ada model pembelajaran jaringan laba-laba, kemudian ada model pembelajaran keterhubungan dan model pembelajaran keterpaduan. Nah, 3 model inilah 3 model yang memungkinkan untuk diterapkan di SD, sementara 7 model lain yang diungkap baik di slide yang sebelumnya itu tidak memungkinkan untuk diterapkan di SD karena tingkat penerapan metodenya atau model pembelajarannya lebih tinggi. Nah, maka dari itu, menurut ahli, 3 model inilah yang paling memungkinkan untuk dilakukan di tingkat SD. Nah, terkait dengan ini, kalau kita lihat model jaringan laba-laba. Nah, kalau model jaringan laba-laba seperti ini. Nah, seperti apa yang bisa kita pahami dari model pembelajaran seperti ini? Apa yang akan dilakukan di dalam pembelajaran ini? Nah, terkait dengan ini kita bisa buka di halaman 1.26 ya. Nah, di situ dijelaskan ada kekuatan, ada kelemahan. Nah, terus bagaimana melaksanakan proses pembelajaran? Nah, proses pembelajarannya itu sebagai contoh menggunakan jaringan laba-laba itu dengan beberapa komponen yang nanti disatukan menjadi satu. Nah, itu yang dimaksud dengan jaringan laba-laba. Kalau seandainya misalnya kegiatan belajarnya misalnya ini peserta didik, maka peserta didik itu di sini diperlihatkan dalam 6 orang peserta didik dalam simbol lingkaran mengadakan kegiatan pembelajaran dalam bentuk simbol persegi. Nah, ini kegiatan pembelajaran ini yang disebut dengan jaringan laba-laba. Kemudian yang kedua, model pembelajaran keterhubungan, bahwa dari masing-masing materi pembelajaran itu memiliki hubungan tertentu sehingga nanti materi-materi itu bisa diterapkan dalam bentuk model pembelajaran terpadu dengan bentuk keterhubungan. Kemudian yang terakhir, model pembelajaran dalam bentuk keterpaduan, integrate. Sebagai salah satu contoh misalnya seperti gambar yang dicontohkan ini ya, di dalam lingkaran pertama ini adalah bahasa Indonesia, kemudian lingkaran kedua ada mata pelajaran IPS, kemudian yang ketiga matematika, yang keempat adalah PKN. Nah, dari keterpaduan dari keempat ini disebut dengan tema. Nah, tema ini yang disebut di dalam pembelajaran terpadu. Nah, yang ini memungkinkan juga dilakukan di dalam pembelajaran terpadu di SD. Nah, itu penjelasan singkat
terkait dengan 3 model pembelajaran yang memungkinkan dilakukan pada peserta didik pada tingkat SD. Namun di dalam kegiatan pembelajaran itu sendiri secara umum ya tentu memiliki prosedur ya, prosedur yang harus dilakukan. Nah, terkait dengan prosedur ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, yaitu yang berhubungan dengan modul 2. Nah, untuk modul 1 ini kita hanya sampai kepada model-model pembelajaran. Nah, terkait dengan model-model pembelajaran ini, kita coba simak kembali penjelasan dari video yang dimaksud. Ya. Coba perhatikan video berikut ini. Setelah pemirsa, mari kita mulai. Kompetensi khusus yang diharapkan setelah mengikuti program ini diharapkan mahasiswa dapat menerapkan pembelajaran terpadu di sekolah dasar. Nah, untuk mencapai kompetensi yang diharapkan tadi, materi dalam program ini dibagi ke dalam 7 subtopik yang meliputi: pertama, hakikat pembelajaran terpadu; kedua, model-model pembelajaran terpadu; ketiga, strategi memadukan topik dari berbagai mata pelajaran; keempat, cara merancang pembelajaran terpadu; kelima, mata pelajaran yang dipadukan; keenam, menyusun prakegiatan pembelajaran terpadu model jaring laba-laba; dan terakhir adalah menerapkan pembelajaran terpadu model jaring laba-laba. Saudara mahasiswa, ini materi yang sudah kita pelajari tadi. Mungkin kita bisa masuk ke dalam model-model pembelajaran. Siswa dapat memahami konsep. Kita coba Pertama yaitu deconnected model atau terhubung dan hubungkan suatu konsep dengan konsep lain atau satu topik dengan topik lain, bahkan mengaitkan ide-ide yang dipelajari dalam satu semester di dalam satu pelajaran. Model ini terjadi pada mata pelajaran bahasa dan sastra. Bahasa dan sastra akan memayungi konsep kosakata, struktur membaca, dan mengarang. Kedua adalah derivative model atau model jaring laba-laba. Model jaring laba-laba adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Pendekatan ini dimulai dengan menentukan tema, yang kemudian dikembangkan menjadi set tema dengan memperhatikan keterkaitan tema tersebut dengan mata pelajaran yang terkait. Nah, kemudian dari set tema diharapkan aktivitas siswa dapat berkembang dengan sendirinya. Model jaring laba-laba ini, tema yang telah ditentukan dapat mengikat kegiatan pembelajaran baik dalam satu pelajaran maupun lintas mata pelajaran. Ketiga adalah Self-Integrated Model atau model integrasi. Model ini merupakan pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan antar mata pelajaran. Model ini diusahakan dengan cara menggabungkan mata pelajaran dengan cara menetapkan prioritas kurikuler dan menentukan keterampilan, konsep, dan sikap yang saling tumpang tindih di dalam beberapa mata pelajaran. Nah, itulah penjelasan singkat terkait dengan 3 model pembelajaran yang kita bahas pada siang hari ini ya. Terkait dengan model-model pembelajaran ini nanti silakan lebih lanjut ditonton di waktu yang lain supaya waktu kita di dalam pembahasan ini lebih fokus ya. Apabila nanti ada pertanyaan terkait dengan lebih lanjut isi video ini bisa kita diskusikan di LMS ya. Nah, sehubungan dengan itu sebelum kita menutup perkuliahan kita ataupun tutorial kita pada siang hari ini, mungkin ada yang perlu didiskusikan, silakan, atau mau ditanyakan, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Halo.
Apakah ada yang mau disampaikan terkait dengan materi kita tentang model-model pembelajaran? Silakan. Tidak ada, Pak. Cukup jelas ya? Nah, cukup jelas. Oke. Terkait dengan tindak lanjut dari pembelajaran kita pada kesempatan ini, yaitu pada tutorial kedua ya. Ada tugas pada minggu ini. Kalau minggu yang lalu tugas kita adalah membuat peta konsep terkait dengan isi modul yang kita gunakan di dalam mata kuliah kita. Sementara untuk minggu ini ya, mulai hari ini sampai sebelum kita melakukan web pada minggu yang akan datang, tugas yang harus kita lakukan di dalam pembelajaran ini adalah Bapak mencoba untuk menggali bagaimana pemahaman kita terhadap materi yang akan kita pelajari ini, yang sudah kita pelajari ini. Nah, terkait dengan pemahaman ini, nanti Bapak akan kirimkan soal-soal dalam bentuk soal hot di LMS ya. Nanti silakan dikerjakan mulai selesai dari pembelajaran ini sampai sebelum kita melakukan web pada minggu yang akan datang. Maka dari itu nanti soal ini akan Bapak sampaikan di LMS. Yang terkait dengan apa Pak? Pertama, Bapak akan mencoba cross check kepada kita semua implementasi pembelajaran terpadu yang ada di lingkungan kita masing-masing. Nah, tentu ini berhubungan dengan konsep pembelajaran terpadu, termasuk juga terkait dengan model pembelajaran terpadu. Nah, terkait dengan pembelajaran terpadu sebagaimana yang sudah Bapak sampaikan di dalam pembelajaran kita pada minggu yang lalu, maka nanti Bapak akan meminta kita untuk menemukan atau mencari informasi atau mengulang kembali materi-materi kita yang terdahulu. Nah, terkait dengan pembelajaran terpadu. Nah, apa menurut kita yang berhubungan dengan konsep pembelajaran terpadu tersebut? Maka nanti Bapak minta kepada kita semua untuk menceritakan bagaimana implementasi pembelajaran terpadu, baik yang mungkin kamu ketahui dari orang lain seperti mungkin adik-adik kita ataupun guru-guru yang ada di SD, kemudian nanti ataupun pengetahuan kita tentang pembelajaran terpadu itu di saat kita masih di bangku SD, itu bisa juga dilakukan. Nah, maka terkait dengan pembelajaran ini tentunya Bapak menginginkan kepada kita semua untuk melihat pembelajaran terpadu yang dilaksanakan di sekolah dasar. Nah, dari informasi yang kamu peroleh nanti, kamu harus temukan apa yang menjadi kelebihan ataupun kekuatan di dalam pembelajaran terpadu yang dilaksanakan di SD. Nah, kemudian berikutnya dari yang ditemukan itu tentu memiliki kelemahan ya ataupun kekurangan di dalam pembelajaran terpadu dengan membandingkan pelaksanaan pembelajaran terpadu itu sendiri dengan konteks yang ada di dalam teori ataupun konsep dasar pembelajaran terpadu. Nah, dari kelemahan ataupun kelebihan tersebut tentu nanti akan kita tagih lagi ya. Apabila ditemukan kelemahan, kemudian apa yang menjadi solusi di dalam pembelajaran terpadu tersebut. Jadi kalau nggak ada halangan nanti, soal ini ada 3 ya. Soal pertama nanti kita diminta untuk membandingkan bagaimana konsep pelaksanaan pembelajaran terpadu di lingkungan kita masing-masing dengan konsep yang kita pelajari. Itu yang pertama. Kemudian nanti kita diminta untuk memberikan penjelasan apa sih kelebihan ataupun kekuatan yang dimiliki di dalam penerapan pembelajaran terpadu di lingkungan kita apabila kita bandingkan dengan konsep yang sudah kita pelajari. Kemudian berikutnya
temukan juga apa yang menjadi kelemahan dari pembelajaran tersebut. Nah, pada bagian yang ketiga nanti, soal yang ketiga, kita diminta dari kelemahan-kelemahan yang kita temukan di dalam pembelajaran terpadu tersebut, apa yang menjadi solusi yang kamu tawarkan sehingga pembelajaran ini lebih baik untuk dilaksanakan lagi di dalam pembelajaran terpadu. Nah, itu gambaran soal hot ya, atau disebutnya soal high order thinking skill ya, yang akan Bapak sampaikan nanti secara tertulis di LMS. Nanti silakan buka di LMS kita masing-masing. Nah, terkait dengan tugas ini, mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. Atau perlu dipertanyakan? Atau penjelasan tugas, silakan. Ada? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Cukup jelas? Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Ini nanti tugasnya itu kita kumpulkan nanti tugas double saya, apa kita ketemu langsung di LMS itu, Pak? Langsung ditulis di LMS. Ya, langsung ditulis di LMS. Tapi coba nanti Bapak pertimbangkan lagi, kalau misalnya bisa kita buat seperti peta konsep kemarin, bisa juga. Supaya apa? Supaya nanti bisa lebih fokus ya. Setelah jawaban itu ditemukan dengan baik, baru nanti di paste di LMS masing-masing. Bisa juga. Nanti akan Bapak sampaikan atau menjadikan pertimbangan apakah nanti bisa dalam bentuk file atau diketik langsung, boleh juga. Kalau memang ada yang mengusulkan semuanya bisa dilakukan, bisa juga. Tapi dengan catatan tentunya kita tidak boleh mengerjakan tugas ini sama persis seperti teman kita yang lain. Kenapa? Pertama, konteksnya adalah yang diminta itu kan bagaimana pelaksanaan pembelajaran terpadu yang ada di lingkungan kita. Nah, kalau lingkungan kita berbeda, nah tentulah pembelajaran terpadu ini juga berbeda. Nah, itu tidak memungkinkan bahwa pembelajaran terpadu dari jawaban yang kita berikan itu sama. Nah, itu mungkin penjelasan dari Bapak. Bisa dipahami? Karena tadi ya. Ya. Ada lagi pertanyaan, silakan. Ada lagi? Halo? Ada lagi yang mau disampaikan di dalam penugasan ini? Silakan. Cukup? Oke, kalau cukup nanti soalnya akan Bapak kirimkan di LMS. Sebelum kita mengakhiri ini, Bapak cek lagi absennya, kehadiran kita. Di sini Bapak sudah mengetahui bahwa ada beberapa teman kita sudah hadir ya. Cuma Bapak perlu konfirmasi atas nama Mardalena ada di dalam kelas? Tidak ada ya? Mardalena. Kemudian M. Hendi Rusdi Nandi. Ya, Mardalena tidak ada. Hendi Rusdi Nandi. Tidak ada. Kemudian Ika juga nggak ada ya. Ika Septiarini. Ada Ika. Kemudian Helmi juga tidak ada. Kemudian yang berikutnya Hartati. Hartati juga nggak ada ya. Oke, yang terakhir Firdaus. Firdaus ada Firdaus? Ada Pak. Oh, ada ya. Oke. Jadi ada beberapa teman kita nggak hadir pada kesempatan ini. Di antaranya ada. Halo? Ini Bapak share screen aja. Daftar hadirnya. Ya. Nah, coba lihat itu.
Yang belum Bapak checklist di sini Hartati, ada Hartati? Nggak ada ya? Helni juga nggak ada. Ika kalau nggak salah tadi di WA mohon izin. Hendy tidak ada. Kemudian Mardalena juga nggak ada. Nah sementara yang lain, kemudian Aprensi ada. Ya. Ya. Ya silakan. Gimana? Ada ya? Nah, nanti Bapak cek di chatnya aja ya. Oke. Sebelum kita mengakhiri tutorial kita pada siang hari ini, Bapak minta kepada kita semua untuk mengaktifkan kamera. Silakan.